Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat, karunia dan juga hidayahnya kita dapat berkumpul bertatap maya di video kali ini. Teman-teman semuanya, mungkin Al-Fakirah di sini tidak akan menyampaikan atau sharing tentang materi seperti video-video sebelumnya. Namun di sini Al-Fakirah akan sharing sedikit cerita yang menurut Al-Fakirah inspiratif sekali dan mungkin bisa jadi inspirasi juga bagi teman-teman semuanya. Satu kisah yang mungkin menarik, yang judulnya itu beristighfar selama setahun sebab mengucapkan Alhamdulillah. Wah, mengucapkan Alhamdulillah tapi kok diistighfari selama 1 tahun penuh, gitu kan pertanyaannya. Jadi suatu hari di salah satu wilayah gitu di zaman dahulu ada seorang yang salih. Beliau itu sangat apik, sangat memiliki sifat wara, memiliki sifat khauf alias takut kepada Allah. Jadi beliau itu punya satu toko di pasar. Mata pencaharian beliau adalah pedagang di pasar. Beliau punya satu toko di pasar. Nah, satu ketika pasar itu kebakaran hebat gitu kan, yang melahap seluruh isi pasar. Nah, tetapi terkecuali toko yang beliau punya. Nah, ketika api melahap yang lain, isi-isi pasar yang lain, ketika api itu mau menghadap kepada tokonya beliau, qadarullah, api itu padam, tiba-tiba padam. Allah kasih nikmat beliau, api tidak melahap tokonya. Nah, menurut kita orang awam gitu ya, pasti gitu, ketika toko kita tidak terbakar, pasti kita mengucapkan kalimat syukur, yakni Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, spontanitas beliau juga sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, aku bersyukur toko aku tidak terbakar pada saat itu. Nah, tetapi kok bisa tadi judulnya beristighfar sebab mengucapkan Alhamdulillah. Wah, apa yang salah di sini, teman-teman? Padahal Alhamdulillah itu bentuk rasa syukur kepada Allah. Baik. Tetapi kok beliau ini malah beristighfar gara mengucapkan Alhamdulillah? Ternyata karena beliau memiliki sifat khauf yang tinggi, memiliki sifat wara yang tinggi, memiliki sifat zuhud yang tinggi, beliau merasa bahwa beliau telah berbahagia, bersyukur di atas penderitaan orang lain. Karena kan pada saat itu kebakaran hebat tuh, yang lain gitu, orang-orang lain di pasar itu tuh sedang terkena musibah. Bahasanya tuh mereka beristighfar atau mereka itu berzikir dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi karena beliau tokonya tidak terbakar, maka beliau bersyukur, maka mengucapkan Alhamdulillah. Menurut kita yang orang awam gitu, mungkin nggak salah kok saya bersyukur atas nikmat Allah. Tetapi kok beliau malah beristighfar. Bahkan setahun penuh dikatakan beliau itu tidak pernah berzikir selain berzikir istighfar. Entah itu ketika membuka toko, ketika berjaga toko, ketika menutup toko, beliau senantiasa beristighfar kepada Allah karena satu kesalahan tadi yang menurut beliau itu salah gitu. Padahal jika kita sebagai orang awam pandang perspektif kita, ya alhamdulillah itu tidak menjadikan sebuah dosa. Bukan dosa lah istilahnya, bukan kesalahan. Bahkan ya bagus itu, kita bersyukur atas karunia yang Allah kasih ke kita saat itu. Tetapi beliau merasa itu sebuah kesalahan, sebuah dosa yang mana beliau istighfari selama setahun penuh. Siapa sih beliau itu? Tadi Al-Fakirah belum menyebutkan siapa beliau tersebut. Beliau itu adalah Imam Junaid bin Muhammad, salah seorang salih di masa lalu. Beliau orang yang salih sekali, memiliki sifat khauf yang tinggi, rasa takut kepada Allah. Jadi beliau itu takut jikalau perlakuan beliau di dunia ini membuat Allah murka gitu. Makanya
selama setahun penuh beliau mengistighfari salah satu perilaku yang menurut beliau salah, menurut beliau dosa. Nah, bagaimana dengan kita, teman-teman? Kita berbuat salah setiap hari, kita berbuat dosa setiap hari, tapi istighfarnya selalu dinanti-nanti. Kadang kalau inget aja gitu kan, kayak kita hari ini udah istighfar belum sih? Berapa kali sih kita istighfar hari ini? Setiap harinya berapa kali kita taubat sama Allah? Istighfar tidak sama sekali bahkan setiap harinya. Nah, bagaimana gitu kan? Kita mencontoh saja Rasulullah SAW, yang mana beliau sekelas Rasulullah saja yang Allah maksum gitu untuk tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa, tidak berbuat kesalahan. Dalam riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, aku sungguh beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap harinya lebih dari 70 kali. Berarti minimal nih Rasulullah setiap harinya taubat dan istighfar 70 kali. Padahal beliau dimaksum. Nah, kita sebagai orang awam yang Allah tidak menjamin kita untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak berbuat salah, apalagi belum ada jaminan masuk surga, untuk bertaubat dan beristighfar saja kita ogah-ogahan gitu. Bahkan ya sekeingat aja gitu kan, bahkan habis sholat pun kadang langsung kemana gitu, enggak yang duduk dulu, doa dulu, zikir dulu, kadang langsung pergi, langsung melanjutkan aktivitas yang lain gitu. Jadi yang bisa kita ambil hikmah dari kisahnya Imam Junaid bin Muhammad ini, yang pertama adalah senantiasa beristighfar kepada Allah atas apa yang selama ini kita perbuat, entah itu yang kita sadar, entah itu yang kita tidak sadar, dosa yang kita sadari ataupun kesalahan yang tidak kita sadari, kita istighfari setiap harinya. Minimal habis sholat gitu, 3 kali. Setelah salam, astagfirullah, 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 minimal 3 kali gitu kan. Atau bahkan kalau kita mencontoh Rasulullah minimal 70 kali gitu dalam sehari, itu minimalnya gitu kan. Dengan dosa kita yang seabrek gitu kan, segunung itu. Tapi jangan risau, jangan khawatir, walaupun kita banyak dosa kita seluas lautan, tapi rahmat Allah lebih luas daripada itu. Pengampunan Allah lebih luas daripada itu. Untuk yang kedua, tadi ada bahasan berbahagia di atas penderitaan orang lain. Kita harus aware terhadap hubungan kita dengan manusia. Apakah kita pernah ataupun sering melakukan misalkan bahagia di atas penderitaan orang lain. Misalkan orang lain lagi kena musibah, kita malah ngetawain gitu, syukurin kamu lagi kena musibah gitu. Nah, itu kan contoh yang tidak baik gitu. Kalau kita di posisi dia, kita lagi kena musibah nih, orang lain menertawakan kita, apakah kita enak gitu di hati? Enggak kan gitu. Jadi kita harus lebih aware terhadap hubungan kita dengan orang lain gitu. Sebab Imam Junaid tadi menyontohkan bahwa warok, kehati-hatian terhadap apa yang kita perbuat tadi. Termasuk Imam Junaid tadi mencontohkan beliau tidak berniat untuk berbahagia di atas penderitaan orang lain, tapi beliau merasa seperti itu, padahal tidak gitu. Nah, apalagi kita yang senantiasa selalu berinteraksi setiap hari dengan orang lain, apakah suka peka, suka aware terhadap hal tersebut? Mari kita muhasabah diri lagi, mari kita telaah diri lagi untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin sekian yang bisa Al-Fakirah sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa jadi tamparan, bisa jadi muhasabah buat diri kita ke depannya, menjadi lebih baik lagi, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keberkahan Allah, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.